Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan nama saya Sukurman Laya SPD, peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Ada yang sehat? Ada yang sakit? Tidak, Pak. Baik, perkenalkan saya Sukurman Laya SPD dari SD Hilamujula, termasuk salah seorang peserta PPG, dan hari ini saya mau melaksanakan PPL di Sekolah SMP Negeri 2 Rame kelas 8. Maka untuk itu biar izinkan kepada saya anak-anak untuk melaksanakan PPL ini selama kurang lebih 80 menit. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan materinya, adalah menulis teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melaksanakan itu, terlebih dahulu kepada anak kami supaya siapa yang bisa memimpin kita dalam doa. Baik, kepada anak kami silakan maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada anak kami yang telah memimpin kita dalam doa. Maka sebelum kita memulai materi kita, materinya adalah mengenali teks laporan hasil observasi. Mengenali teks laporan hasil observasi ini ada tujuannya, nak. Tujuannya supaya siswa memahami pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian peserta didik juga atau siswa memahami cara melakukan observasi untuk mendapatkan data. Selanjutnya tujuan daripada pembelajaran ini nanti adalah peserta didik mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Maka itulah tujuan pelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Itulah harapan kita, tujuan daripada Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Sebelum saya melaksanakan materinya, maka ada pertanyaan dari siswa. Ada pertanyaan dari anak? Tidak ada? Baik, sekarang mari kita laksanakan. Biar saya Bapak bagikan dulu materinya. Bapak sudah menyiapkan materi. Ini materinya. Dan saya mulai dari sini dulu. Maka perhatikan dulu ke depan, nanti dibaca. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini, pada siang hari ini. Dan sebelum saya melanjutkan, silakan dulu diperhatikan gambar di situ, objeknya. Apa ada yang berkesan kepada anak kami ketika memperhatikan objek yang ada di gambar tersebut.
sudah siap, biar bernyanyi dulu kita. Boleh? Boleh. Oke. Nanti dulu dilanjutkan bernyanyi dulu karena sudah siang. Maka nyanyiannya siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Oke, mulai ya. 3 ya. Siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 hebat. Saya ulang sekali lagi. Siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 hebat. Tepuk tangan. Baik, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya kepada Bapak biar Bapak bisa jawab. Kalau ada kurang paham, boleh ditanyakan. Mengerjakan tugasnya memberi centang. Sekarang siapa yang bisa menjawab yang telah menemukan informasi ada tidaknya informasi tersebut pada teks bus kota? Maka saya suruh anak-anak satu saja baca dulu satu jawaban. Jika benar, yang lain menjawab ada. Dan jika tidak ada, dijawab tidak ada. Umpamanya contoh, nomor 1 dia sebutkan ada kalimat yang sudah saya susun, tinggal diberi centang ada atau tidak. Kepada anak-anak kami, saya persilakan siapa yang pertama dulu, tunjuk tangan, baca saja. Oke, ini. Boleh maju ke depan di sini? Boleh dijawab nanti ya. Sudah selesai dan beri centang apa dia ya? Apa ada itu? Dia dekat dengan suara. Bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai, kantor, dan masyarakat umum lain. Bagaimana informasi tersebut? Ada tidak? Maka boleh ke belakang kita pegangan dulu. Maka informasi tersebut adalah ada pada teks bus kota. Karena yang dia minta di situ adalah mengidentifikasi benar tidak adanya kalimat tersebut. Maka setelah kita perhatikan kalimat tersebut yang disampaikan oleh Sirida ada pada kalimat pertama, ya kan? Iya, Pak. Pada awal paragraf bus kota, ya. Maka jawabannya adalah ada. Siapa yang salah? Ada yang salah? Iya, Pak. Ada berikutnya adalah yang sudah selesai menjawab. Saya persilakan siapa boleh tunjuk tangan. Siapa anak-anak yang sudah siap? Oke, siapa namanya?
Sudah? Sudah dibantu kelompoknya? Sudah. Baik, kelompok 1 ini, Ya, Pak. kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau boleh kelompok 4 di sini sedikit biar nampak dari depan. Maju ke sini sedikit. Sudah. Membedakan mana yang kalimat objektif dan subjektif dan mana kalimat objektif. Anak-anak sudah memahami mana kalimat objektif. Objektif itu adalah kalimat yang sebenarnya, bukti nyata. Siapa yang bisa menjawab menyebutkan ciri-ciri kalimat objektif? Satu orang dulu boleh maju ke depan. Oke, Sirida, kalimat objektif sebutkan satu saja. Berisi fakta yang dapat membuktikan kebenarannya. Ya, itu kalimat objektif. Silakan tepuk tangan. Kurang semangat, sekali lagi. Kemudian ciri-ciri lagi kalimat objektif setelah yang disebut dia, tepuk tangan. Tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain, ya, atau pendapat pribadi. Kemudian apalagi setelah itu dari kelompok, sebutkan ciri-ciri kalimat objektif. Menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Ya, betul? Betul. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kita. Kelompok 4. Itu adalah satu lagi. Siapa bisa maju ke depan dari kelompok 3 menyebutkan ciri-ciri daripada kalimat objektif? Boleh? Ini siapa? Kamu boleh nak? Ini. Kamu? Ini? Ini ya. Boleh. Ke depan. Tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu seperti kata sangat sekali, luar biasa, kita kira, mungkin, dan barangkali. Ya, oke. Silakan tepuk tangan buat siapa? Si Kumar. Benar kan? Iya, Pak. Maka ciri-ciri kalimat objektif yang sudah dia dapat dari teks bus kota. Kepada kelompok 1 saya persilakan maju ke depan menyebutkan kalimat objektif. Sebutkan kalimat nanti ya, sebutkan kalimatnya. Masuk apa dia? Pukul 07.00 WIB Bus Kota nomor 17 melanjut di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kalimat objektif. Itu termasuk masuk kalimat objektif atau subjektif? Objektif. Kenapa dia objektif? Karena kalimat tersebut berada pada teks bus kota. Luas semani. Ya, itu ya. Dia ada pada teks kali bus kota. Sekarang giliran daripada kelompok 2 menyebutkan kalimat objektif atau subjektif. Kalimat apa nanti yang kamu sebut, maka silakan maju ke depan. Kelompok 2, silakan. Balik 2 ini. Ya, silakan maju ke depan sini. Sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa mempedulikan
Maka masuk subjektif apa objektif? Subjektif. Maka kalimat tersebut tidak ada pada teks Buskol. Maka apa yang disampaikan oleh si Roslia benar atau salah? Benar. Maka tepuk tangan buat si Roslia. Baik. Giliran kelompok 2 telah selesai. Sekarang kita berikan waktu kepada kelompok apa? 3. Kelompok 3. Baik, kepada kelompok 3 kami persilakan maju ke depan menyebutkan kalimat objektif dan subjektif. Penumpang difabel itu menyendarkan kruknya di kursi. Bagaimana masuk apa kalimat tersebut? Objektif karena berada pada teks Buskol. Apa yang disampaikan Mikhael benar atau salah? Kelompok 3. Luar biasa kelompok 3 ya. Sekarang kita beri waktu kepada kelompok apa? Kelompok 4. Kami minta kesediaan bersama teman-temanmu, sejawatmu, memberikan waktu kamu mempresentasikan ke depan kalimat apa yang kamu dapatkan pada teks Buskota. Silakan maju ke depan, 1 orang, kelompok 4. Oke. Bisa tidak? Gantian. Ia mengenakan kemeja berwarna biru berkalimat objektif. Kalimat tersebut masuk objektif apa subjektif? Objektif. Maka kalimat tersebut adalah subjektif. Maka jawabannya adalah tidak ada pada teks Buskota. Tetapi tetap tepuk tangan buat kelompok 4. Itu adalah subjektif karena di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain itu tidak ada pada teks kalimatnya, pada teks Buskota tidak ada. Maka dia adalah subjektif. Kalian sudah memahami kalimat subjektif dan objektif? Mudah tidak? Mudah dipahami atau tidak? Mudah, sangat mudah. Kalian tinggal membaca dan memberi centang, sudah ada petunjuknya. Maka kita lanjutkan. Karena masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang masuk kita pada berikutnya adalah menceritakan pengalaman kalian ketika menaiki mobil baik di seberang ataupun di sini. Maka saya beri waktu kepada kalian untuk menulis 5 menit. Silakan ditulis pengalaman, pesan apa? Apa pesan kamu yang berkesan kepada kamu ketika kamu menaiki mobil? Apa kesan kamu? Hah? Apa kesan kamu? Saya pusing ketika naik mobil 300 begini. Ceritakan beberapa kalimat. Maka saya suruh nanti ke depan 1 orang per kelompok, nanti disesuaikan mana yang terbaik, nanti itu yang maju. Kami ketika menaiki mobil, baik di mobil di sini ataupun ketika berada di seberang. Oke, silakan. Siapa tadi bilang? Si Febri. Oke, si Febri silakan presentasikan ke depan. Apa pesan atau pesan yang kamu alami ketika menaiki mobil? Silakan.
silakan. Dia sekarang mempresentasikan kesan yang dialami ketika menaiki mobil. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi, yaitu mobil elektronik. Perilaku penumpang yang Wali mana? mabuk. Itu adalah kesan yang dialami ketika menaiki mobil. Tetapi sebaiknya sebenarnya dirangkai kalimatnya supaya ada kalimat sedikit sehingga bagus, ya. Bukan cuma, kalau boleh, bukan cuma ada mabuk dan ngantuk, bukan. Tetapi dirangkai kalimat. Itu maksud Bapak, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang sudah siap? Sirida, sudah siap? Baik, persilakan siapa? Oke. Bali ada. Besarkan suaranya. Kendaraan umum yang pernah saya tumpangi yaitu mobil L300. Dan perilaku penumpang tersebut tentu berbeda-beda. Ada yang mabuk, ada yang sakit, ada yang sedang makan siri, ada yang sedang main HP, dan ada juga yang sedang teleponan. Depannya sempit, ada yang ngantuk, ada yang sedang berbicara dengan teman sebangkunya. Dan keadaan jalannya tidak bagus. Terus. Keadaan jalannya tidak bagus ketika saya berangkat dari kampung halaman, jalannya tidak bagus. Tapi setelah saya melalui Sungai Arame, jalannya tidak bagus. Dan setelah saya melalui jalan kampung yang bernama Magiau, jalannya bagus. Setelah saya melalui jalan tersebut. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Semangat, ya, begitu. Soalnya tidak ada diksinya. Jadi itu sudah mengerti, sudah mulai memahami. Itu luar biasa. Ada respon anak-anak bisa menceritakan kesan yang dialami ketika menaiki mobil. Betul. Dari sini kita menaiki mobil, jalannya rusak, sempit lagi. Kelakuan penumpangnya, ada yang makan siri, ada yang mudahnya kena sama kita karena bicara, karena terlalu bersemangat, ya kan? Iya. Betul, oke. Ada lagi dari kelompok lain bisa menceritakan kesan? Ada? Bagaimana? Oke. Sekarang mari kita lanjutkan. Bisa tulisan, baca aja, tidak apa-apa. Salah benar tidak apa-apa. Ya. Oke. Oke, silakan. Ketika saya menumpang di mobil, saya merasa pusing dan mual, mabuk, ngantuk, menilai sempit, panas, tidak nyaman. Bagus, tepuk tangan buat dia. Luar biasa. Ya, oke. Maka itu adalah objek. Ada responnya, dia tahu itu adalah objektif. Ada responnya karena dia baca dan memahami, dia mengerti apa tadi objektif. Jadi sekarang masuk kita kelompok 4. Silakan diceritakan pengalamannya, Kak. Seperti jangan kalah apa sama temannya. Silakan secara singkat, tidak apa-apa. Silakan kamu. Terus Deslia. Oke. Silakan maju. Salah atau tidak silakan, tidak apa-apa. Ya.
tetapi adalah ada kemauan kita untuk belajar. Itu yang Bapa hendaki, kemauan kamu, keinginan kamu mau belajar, bukan kamu. Ya, silakan. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi itu mobil dan 300 berlaku portret penumpang. Ada yang kuning, ada yang mabuk, ada yang muntah, ada yang sempit, campur bau, bising, ngobrol sama teman yang ada di samping, panas, ngantuk, dan ada juga yang main handphone. Baik, tepuk buat tidak kalah apa? Keberaniannya juga luar biasa. Kelas 8 sama-sama semua mau tampil, semua mau belajar, semua mau ingin semua mau cerdas. Anak Indonesia cerdas. Karena selesai materi ini maka kita lanjutkan adalah refleksi peserta didik. Di situ silakan dibuka refleksi peserta didik. Sudah, pelajaran seterusnya kita lanjutkan nanti pada pertemuan kedua. Dalam materi kita pada pertemuan kedua adalah mengenal topik dan gagasan utama dalam teks hasil observasi. Itu adalah materi yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika hari ini ada kekurangan Bapak, ada kelemahan Bapak dalam menyampaikan materi ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk mencerdaskan kalian semua. Maka kita perlu kerjasama bersama-sama supaya kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Silakan bertanya. Apa yang kurang dipahami silakan ditanyakan kepada saya dan boleh juga kepada guru lain. Ya, tidak mesti kepada saya. Boleh juga dicari di internet. Apa artinya? Karena informasi ataupun yang kurang dipahami itu bisa kita cari melalui internet. Melalui Google. Jadi tidak fokus kepada guru semua materinya. Jadi demikian saja. Sebelum kita tutup, mari dulu kita berdoa. Saya berikan kesempatan kepada kalian, kepada anak-anak supaya maju ke depan berdoa. Silakan. Doa penutup. Siapa yang bisa? Kamu, oke, silakan. Amin, terima kasih. Hari ini telah belajar bersama-sama Bapak dan akan terus bersama lagi. Sekali lagi pertemuan kita di sini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan begitu juga jika ada kesalahan kerja sama Bapak, saya juga akan memaafkan. Dan demikian sebaliknya. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Baik, silakan pulang.